Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Mutiara Azahra dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi dari Ahmad Tohari, sang penulis novel Ronggeng Dukuh Paro. Untuk itu, mari kita mulai dari biografi Ahmad Toharinya. Kisah tentang kekejaman di tahun 1965 terhadap orang yang dituduh bagian dari Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI itu diceritakan oleh Ahmad Tohari, sastrawan kawakan Indonesia ketika ia diminta berbicara tentang proses kreatifnya dalam penciptaan Ronggeng Dukuh Paro. Trilogi novelnya ini telah diterjemahkan ke 5 bahasa di dunia. Saat berbicara dalam diskusi sastra di Taman Budaya Jawa Tengah, Solo, pada Kamis 7 Desember, Ahmad Tohari mengutip pengalamannya ketika ia remaja dan melihat beberapa eksekusi mati terhadap orang yang dituduh PKI. Kata Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paro adalah hasil dari pengalamannya menyaksikan kekerasan yang dilihatnya secara langsung sekitar tahun 1965 terhadap orang-orang komunis. Selain kekerasan, kemiskinan yang diakrabi Tohari sejak kecil juga menjadi alasan kenapa novel itu ditulis. Tohari menulis tentang tragedi 1965 muncul. Kemudian terbitlah Kubah yang bercerita tentang seorang lelaki komunis yang pulang dari Pulau Buru. Tapi novel itu tak memuaskan pertanyaan-pertanyaannya. Lalu Ronggeng Dukuh Paro mulai ditulis. Ahmad Tohari menulis novel itu selama 4 tahun. Dunia Ronggeng dalam novel itu adalah dunia yang diakrabi oleh Tohari, meski ia jarang menonton pentas tarian tersebut. Kehidupan pedesaan dengan untayan pemandangan alamnya adalah dunia yang diakrabi Tohari juga. Dia lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, dari keluarga santri. Ayahnya seorang kiai atau pegawai KUA dan ibunya pedagang kain. Dari segi ekonomi, keluarganya tidaklah kekurangan, namun lingkungan masyarakatnya mengalami kelaparan. Ahmad Tohari menikah tahun 1970 dengan Siti Syamsiah. Istrinya bekerja sebagai guru SD. Dari perkawinannya itu, mereka dikaruniai 5 orang anak. Ahmad Tohari sangat menyayangi keluarganya. Ahmad Tohari, seorang sastrawan yang menamatkan SMA di Purwokerto, ia pernah mengenyam bangku kuliah yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta, pada tahun 1967 sampai 1970. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto 1974 sampai 1975 dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 1975 sampai 1976. Tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan dimuat di berbagai media massa. Ia juga menjadi pembicara di berbagai diskusi ataupun seminar budaya. Masa kecil Tohari dilatih seperti anak desa pada umumnya. Kecintaan beliau terhadap desa tidak perlu diragukan lagi. Beliau berkata, saya dan desa tak mungkin bisa dipisahkan. Saking cintanya beliau dengan desanya. Karya Ahmad Tohari lahir di sini. Ide-ide yang muncul dari novel-novelnya juga tak jauh-jauh dari kehidupan orang desa. Beliau mengamati betul tingkah pola masyarakat desa, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menceritakan tentang sinopsis dari novel Ronggeng Dukuh Paro. Dukuh Paro adalah sebuah desa yang terletak di pedukuhan yang sangat terpencil. Di desa yang keadaannya kering kerontang itu terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Secamenggala, seorang Bromo Corah yang dianggap sebagai nenek moyang bagi mereka. Srintil merupakan anak pembuat tempe bongkrek yang menjadi piatu akibat bencana tempe bongkrek yang dibuat oleh ayah dan ibunya. Sejak kecil, Srintil dirawat oleh kakek dan neneknya. Saat usianya masih anak-anak, Srintil memiliki seorang teman yang bernama Rasus, Warta, dan Darsun. Ketiganya sangat senang melihat Srintil menari bak ronggeng. Meskipun masih kecil, Srintil sangat pandai menari. Suatu ketika, Srintil menari, Rasus dengan teman-temannya mengiringi tariannya dengan tembang dan musik. Meskipun suara calung dan gendang tersebut dibuat dari mulut mereka, Srintil menari serupa tarian ronggeng sesungguhnya. Kemampuan Srintil menari ronggeng tersebut akhirnya diketahui oleh kakeknya dan ia menyampaikannya kepada Kertarja, seorang dukun ronggeng.
di kampung tersebut. Kehadiran Serintil yang saat itu berusia 11 tahun merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Dukuh Paru. Kemampuan Serintil menari menghidupkan kembali tradisi yang selama ini telah hilang. Lalu Serintil diasuh oleh Kertaraja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng besar kebanggaan dari desa Dukuh Paru tersebut. Kabar munculnya seorang ronggeng baru yang sudah 12 tahun lamanya sirna dari desa tersebut terdengar oleh masyarakat sekitar. Senyum bahagia mekar di wajah mereka semua. Senang rasanya akhirnya Dukuh Paru yang sudah lama tidur kembali bangun. Namun untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang ronggeng, sejatinya Serintil harus melewati berbagai tahapan, mulai dari menari beberapa ronde setiap malam, mandi kembang di kuburan Ki Secamenggala yang katanya nenek moyang dari semua penghuni Dukuh Paru, hingga harus melakukan ritual buka kelambu yang artinya Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat yang diajukan. Rasus tidak rela melihat itu. Ia tidak rela melihat Serintil melepas kesuciannya begitu saja, demi ritual buka kelambu untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Serintil juga berada di dalam kebimbangan antara ingin menjadi ronggeng yang sesungguhnya dan merasa takut melakukan ritual tersebut. Ritual itu sebenarnya juga amat berat baginya, akan tetapi akhirnya Serintil memberikan kesuciannya kepada Rasus secara cuma-cuma dan diam-diam tanpa imbalan apapun. Meskipun setelah itu juga ada lelaki yang memenangkan sayembara buka kelambu tersebut. Serintil akhirnya menjadi ronggeng yang terkenal setelah ritual buka kelambu dilaksanakan. Ia menjadi ronggeng yang laris dan menjadi pembicaraan setiap orang yang memujinya. Ia juga semakin kaya setelah menjadi ronggeng. Tak kuasa melihat Serintil yang telah menjadi ronggeng, Rasus pun pindah dari desa Dukuh Paru ke Dauhan. Di sana menjadi buruh mengukus ubi kayu. Tetapi takdir membawanya kembali bertemu dengan Serintil yang mengenakan banyak perhiasan emas yang bertengger menghias tubuh moleknya. Hasil Serintil meronggeng setiap malam. Hampir semua pertemuannya dengan Serintil selalu berakhir di sebuah perumahan warga tempat mereka menyalurkan nafsu birahinya. Hingga suatu hari, Rasus bertemu dengan Sarsan Slamet yang diutus untuk mengusir perampok yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tobang yang melayani kebutuhan tentara-tentara di barak militer dekat pasar Dauhan. Rasus pun akhirnya juga diangkat menjadi seorang tentara berkat kejujuran dan kegigihannya. Setelah menjadi ronggeng, justru Serintil menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Ia ingin merasakan kelembutan, sentuhan lelaki, dan merasa jenuh menjadi seorang ronggeng. Ternyata penampilan yang berlebihan itu merupakan akhir perjalanan dari Serintil sebagai seorang ronggeng. Berbagai peristiwa menjadikan orang-orang Dukuh Paru ketakutan, tetapi tidak mengetahui cara penyelesaiannya. Keesokan harinya, orang-orang Dukuh Paru melepas langkah Kertaraja dan Serintil yang berniat meminta perlindungan polisi dari Dauhan. Tapi ternyata harapan berlindung kepada polisi itu berantakan karena kepolisian dan tentara justru sudah menyimpan catatan nama Serintil yang terlanjur populer sebagai ronggeng rakyat yang mengibarkan bendera PKI. Serintil pulang ke Dukuh Paru setelah 2 tahun mendekam dalam tahanan karena dianggap sebagai bagian dari militer PKI dan kondisi jiwanya sangat tertekan. Tanpa sepengetahuan Serintil, Nyai Kertaraja menghubungi Marsusi. Untunglah Serintil masih bisa mengelak perangkap Marsusi. Selepas dari perangkap Marsusi, Serintil kembali mendapat tekanan dari Lurah Pecikalan agar mematuhi kehendak dari Pak Bajus. Bajus hendak menikahi Serintil sehingga Serintil berusaha mencintai Bajus. Tapi Serintil sangat kecewa karena Bajus ternyata lelaki impoten yang justru hanya berniat menawarkannya kepada seorang pejabat proyek atau bisa dibilang menjualnya. Serintil pun mengalami goncangan jiwa dan akhirnya menderita sakit gila sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa oleh Rasus. Setelah Rasus kembali ke desa Dukuh Paru dan bertemu dengan Serintil maksudnya. Yang terakhir dari video ini adalah bagian dari amanat cerita ronggeng Dukuh Paru.
Yang terkandung dalam novel Ronggeng Dukuh Paru yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Ini secara eksplisit disampaikan pengarang sebagaimananya tampak pada kutipan berikut. Orang-orang yang sudah berkumpul hendak melihat serintil menari mulai gelisah. Mereka sudah begitu rindu akan suara calung. Belasan tahun lamanya mereka tidak melihat pagelaran ronggeng. Dalam novel Ronggeng Dukuh Paru ini terkandung beberapa pesan moral. Di antaranya, yang pertama adalah gimana sebagai seorang wanita harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Yang kedua, hendaknya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan nenek moyang, yaitu kebudayaan yang memang patut untuk dilestarikan. Yang ketiga, dalam hidup setiap manusia harus ikhlas menerima apa yang telah Allah takdirkan. Yang keempat, kita harus bijak dalam mengambil keputusan, dan dalam mengambil keputusan tidak perlu tergesa-gesa dalam memutuskannya. Lalu yang kelima atau yang terakhir, jangan pernah memiliki dan menyimpan dendam kepada orang lain, sebab dendam mampu membinasakan manusia. Terima kasih. Sekian sinopsis dan biografi serta amanat dari penulis serta novel Ronggeng Dukuh Paru itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.